Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Naswarian Shihab dengan NIM 2501050184 dari Rombel E, nomor presensi 4. Dan yang terhormat Ibu Dr. Anda Sri Samiasih MKes selaku dosen pengampu mata kuliah pengantar ilmu pendidikan. Pada kesempatan ini, saya akan memaparkan jawaban ujian tengah semester mata kuliah pengantar ilmu pendidikan. Nah, dari soal nomor 1, saya akan menjawab pertama, tentang ilmu dan konsep dasar pendidikan sebagai bidang keilmuan. Pendidikan adalah proses sadar dan terencana untuk membantu peserta didik mengembangkan potensi mereka baik dari segi pengetahuan, keterampilan, maupun kepribadian. Nah, sebagai ilmu pendidikan memiliki teori, metode, dan objek kajian yang jelas, yaitu manusia dan proses pendewasaannya. Kedua, filsafat manusia dan filsafat pendidikan. Nah, filsafat manusia membahas hakikat manusia sebagai makhluk berakal dan bermoral. Dari pemikiran ini lahirlah filsafat pendidikan yang menjadi dasar tujuan pendidikan, yaitu membentuk manusia seutuhnya agar mampu berpikir, berperilaku, dan bertanggung jawab. Ketiga, landasan pendidikan. Nah, pendidikan memiliki landasan filosofis, psikologis, sosiologis, dan yuridis. Nah, semua landasan ini menjadi dasar agar pendidikan berjalan sesuai nilai-nilai kemanusiaan, hukum, dan perkembangan peserta didik. Keempat, asas-asas nasional dan edukasi for all. Nah, asas pendidikan nasional berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang 1945. Sementara prinsip education for all menetapkan bahwa pendidikan adalah hak semua orang tanpa diskriminasi apapun. Nah, yang kelima, etika dan profesionalisme dalam pendidikan. Nah, guru harus memiliki sikap jujur, tanggung jawab, disiplin, dan teladan. Nah, profesionalisme guru tampak dari potensinya dalam mengajar, berpribadian baik, dan mampu mendidik dengan hati. Nah, yang terakhir keenam, dimensi-dimensi kemanusiaan. Nah, pendidikan tidak hanya berfokus pada kecerdasan intelektual, tetapi juga membentuk karakter, moral, sosial, dan spiritual manusia agar seimbang dan beradab. Nah, di sini saya akan jawab nomor 2. Dalam masyarakat, kita melihat ada orang baik dan ada orang yang jahat. Hal ini terjadi karena perbedaan lingkungan, pendidikan, dan pengalaman hidup yang membentuk karakter seseorang. Nah, guru memiliki peran penting dalam membentuk murid menjadi pribadi yang lebih baik. Beberapa upaya yang dapat dilakukan antara lain, yang pertama menjadi teladan dalam tutur kata maupun tindakan. Kedua, menanamkan nilai kejujuran, disiplin, dan tanggung jawab. Ketiga, memberikan pendidikan karakter secara konsisten di sekolah. Melibatkan siswa dalam kegiatan sosial agar tumbuh empati dan kepedulian. Dengan cara ini, guru tidak hanya mengajar ilmu pendidikan, tetapi juga membentuk karakter dan moral peserta didik agar menjadi manusia yang baik di masa depan. Nah, dan yang terakhir, saya akan menjawab nomor 3. Ini terkait berita viral yang ada di Banten, yaitu kasus seorang siswa SMA yang merokok di sekolah, kemudian ditampar oleh kepala sekolah, hingga akhirnya kepala sekolahnya dinonaktifkan oleh gubernur. Nah, saya berpendapat bahwa hal ini harus dilihat dari dua sisi. Dari sisi siswa, merokok di sekolah jelas merupakan pelanggaran disiplin dan tidak dapat dibenarkan.
Namun, dari sisi kepala sekolah, tindakan menampar siswa juga tidak sesuai dengan prinsip pendidikan yang humanis. Guru maupun kepala sekolah harus memberi sanksi dengan cara yang mendidik, bukan dengan cara bermain fisik. Saya berpendapat bahwa semua pihak harus belajar dari kejadian ini. Siswa perlu belajar menghormati aturan sekolah, dan kepala sekolah harus menegakkan disiplin dengan bijak dan penuh empati. Nah, pemerintah juga perlu menyelidiki kasus ini secara adil, tanpa terburu-buru menilai salah satu pihak. Nah, peristiwa ini menjadi pengingat bagi kita semua bahwa pendidikan karakter dan komunikasi yang baik sangat penting dalam membentuk lingkungan sekolah yang sehat dan beradab. Nah, pendidikan bukan hanya proses mentransfer ilmu, tetapi membentuk manusia yang beretika, berkarakter, dan bertanggung jawab. Nah, sebagai calon pendidik, kita berkomitmen untuk menjadi teladan yang membawa perubahan positif bagi peserta didik. Nah, itulah kesimpulan dari saya. Apabila ada salah kata, mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.